Salam, selamat hari Minggu, keluarga besar GKS Sudirman. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Pada siang hari ini kita akan beribadah bersama secara online. Saya percaya walaupun kita secara online, kuasa Tuhan kita tetap sama. Amin. Siang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Christianus. Adapun tema minggu ini adalah financial update. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, membuktikan bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami diberkati. Sekarang waktu dan saatnya Tuhan bicara secara khusus buat setiap kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu maka kehidupan kami boleh diubahkan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Suatu kehormatan boleh kembali menyambut dan bahkan menyapa Bapak Ibu dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema financial upgrade, keuangan yang meningkat atau keuangan yang diperbaharui, keuangan yang lebih baik lagi. Semua orang menginginkan upgrade. Kita ingin posisi kita dinaikkan, kita ingin gaji kita naik, kita pengen income kita meningkat. Bahkan kalau kita bayar ekonomi kelas, kita pengen di-upgrade jadi bisnis kelas. Bahkan kita yang terikat dengan hutang, kita pengen bebas oleh hutang. Bahkan kita yang punya handphone yang tua, kita pengen mengalami upgrade handphone kita yang lebih baik lagi, lebih canggih lagi. Setiap orang menginginkan upgrade. Tidak ada orang yang suka dengan downgrade. Tidak ada seorang pun yang suka diturunkan gajinya, posisinya, kesehatannya. Yang tadinya baik jadi sakit-sakitan, yang tadinya bebas dari utang jadi terikat dengan utang. Nggak ada. Namun masalahnya sesuatu yang upgrade tidak pernah datang dengan sendirinya. Sesuatu yang meningkat tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu ciptakan dan kita perlu kerjakan sesuatu untuk mengalami namanya upgrade. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kita mengalami financial upgrade. Yang pertama, untuk kita mengalami financial upgrade kita perlu rajin bekerja. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak suruh Adam dan Hawa untuk tidur-tidur, nongkrong-nongkrong, bahkan santai-santai, relax-relax. Tapi Tuhan menyuruh Adam untuk memelihara dan bahkan mengelola taman tersebut. Kita tahu bahwa Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan itu sangat baik, sempurna. Tapi Tuhan mengatakan pada Adam dan Hawa untuk kelola. Kata mengelola arti cultivate, bikin lebih baik lagi, bikin lebih sempurna lagi. Dan betul ketika Adam dan Hawa kemudian mengerjakannya, Tuhan tidak melarangnya, Tuhan tidak mempersalahkannya, bahkan Tuhan bisa menikmatinya. Dan Taman Eden tersebut dibikin oleh Adam dan Hawa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa melihat ternyata bekerja bukan merupakan sebuah kutuk. Bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia produktif dan diberkati. Karena waktu itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa masih sempurna, belum jatuh dalam dosa. Dan Tuhan perintahkan untuk mereka bekerja. Yang saya senang pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang saya senang pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh. Jehovah Jireh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh penyediaan. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia perkenalkan sebagai Elohim, Allah kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Berarti Adam mengerti, semakin aku kreatif, semakin aku mirip dengan Tuhan. Semakin aku tidak kreatif, monoton dan membosankan, semakin aku tidak mirip dengan Tuhan. Satu gambaran yang menarik sekali. Semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton dan membosankan, semakin kita tidak mirip dengan Tuhan. Dan yang menarik, waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi, tapi Tuhan berikan bahan baku. Berarti kalau Adam dan Hawa butuh makan, dia nggak ngemis-ngemis sama Tuhan, padahal Tuhan ada di depan mukanya.
Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melihat burung berterbangan, ikan berenang-berenang, hewan melata jalan-jalan. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa adalah mereka berusaha untuk menangkapnya, kemudian memotong, membersihkan dan memasaknya, dan kemudian mereka bisa menikmati makanan tersebut. Perut mereka kenyang. Sama hal ketika Adam dan Hawa butuh tempat tinggal, dia gak ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan berikan saya tempat tinggal, saya kehujanan, saya kedinginan, saya kepanasan, walaupun Tuhan ada di depan mukanya. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa adalah bahan baku di mana-mana. Dia tebang pohon, dan kemudian dia bikin dindingnya, dia tanam pilarnya, kemudian dia ambil daun-daun sebagai penutup atap, maka mereka bisa tinggal. Menunjukkan di sini orang yang rajin kerja makan enak, hidup enak. Orang yang malas kerja, hidup tidak enak, makan tidak enak. Karena Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Kadang-kadang saya bingung sama beberapa orang yang sangat bertuhan. Kalau ibadah begitu getol, begitu semangat. Seperti masa COVID-19 ini mereka merindukan untuk bisa kembali beribadah dengan normal. Tapi begitu mereka habis beribadah, besokannya suruh kerja lemes-lemes, malas-malasan, tidur-tidur, browsing-browsing internet, bahkan coba terus posting menunjukkan bahwa dia sedang eksis di mana-mana. Sedangkan kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak punya kepentingan memberkati orang yang malas. Tuhan punya kepentingan memberkati orang rajin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya kalau engkau dibayar atau digaji 1 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 2 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 4 juta. Kalau Anda digaji 4 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 8 juta. Kalau Anda digaji 8 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 16 juta. Kalau Anda digaji 50 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 100 juta. Jadi bukannya komplain sama pemimpin kita, ngapain kita kerja keras, ngapain kita mesti lembur-lembur, dia gaji kita kecil. Harusnya kita gak berpikir demikian. Harusnya kita kerja rajin, tugas-tugas beres, tepat waktu, gak terlambat. Harusnya kita bisa bikin bos kita malu kalau kita digaji rendah. Saya percaya ketika kita rajin bekerja, bukan cuma pemimpinmu yang senang, Tuhan pun ikut senang. Dan Tuhan bisa memberkati dengan segala macam cara kepada orang-orang yang rajin. Seandainya bosmu tetap tidak mampu menggaji kamu lebih, saya percaya akan ada promosi demi promosi. Karena orang yang rajin itu cemerlang, orang yang malas itu sungguh bikin beban. Amsal pasal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 10 ayat 4, orang malas akan jatuh miskin, orang rajin akan menjadi kaya. Kita melihat di sini, orang malas akan jatuh miskin, berarti sebelumnya dia tidak miskin. Sebelumnya dia mungkin berkelimpahan, tapi karena dia malas jadi jatuh miskin. Dan menarik di sini, orang yang rajin akan menjadi kaya. Sebelumnya orang ini belum kaya, tapi karena dia rajin membuat dia akhirnya kaya. Jadi sekalipun kita bertuhan, kita rohani, kita berapi-api, kita rajin mungkin beribadah, tapi kalau kita malas, pasti kita gak diberkati. Kita lihat beberapa daerah yang bertuhan, kenapa mereka hidupnya di bogar kemiskinan? Karena mereka gak rajin. Namun sebaliknya mungkin kita gak bertuhan, kita hidup sembarangan atau dalam dosa. Tapi kalau kita rajin pasti kaya. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli orang. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Cuman bedanya mereka rajin, gak takut akan Tuhan. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar.
Masuknya besar, keluarnya juga besar. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat sehingga kita bisa nikmati. Saya paling alergi kalau ada orang datang sama saya, pemuda, Pak tolong doakan besok saya ujian. Saya minta roh hikmat pewahyuan turun atas saya. Saya tanya sebelumnya, sudahkah kau belajar? Belum, justru itu saya minta roh hikmat dan roh pewahyuan supaya Tuhan memberikan pada saya. Iman tanpa perbuatan mati, sama seperti tubuh tanpa roh jadi mayat. Demikian juga hakikatnya iman tanpa perbuatan mati. Jadi saya berkata minta maaf, saya gak mau berdoa buat kamu, karena percuma saya doain kamu, karena kamu gak belajar pasti tidak akan pernah bisa dapat nilai bagus. Yang kamu perlu lakukan, pulang dulu belajar. Dan ini nomor telepon saya. Setelah kamu belajar, kamu kontak saya akan mendoakan kamu dengan sukacita. Oh begitu Pak? Memang begitu mekanismenya. Ada orang datang sama saya berkata begini, Pak tolong doakan. Saya sudah 3 bulan tidak dapat pekerjaan. Padahal saya sudah rajin beribadah. Saya tanya, sudahkah kau melamar pekerjaan? Sudah Pak. Saya tanya, selama 3 bulan berapa surat lamaran pekerjaan kamu kirim? 2. Kamu tahu orang dunia tanpa Tuhan, 1 hari minimal 2 surat lamaran pekerjaan. Berarti kalau 3 bulan ada sekitar 180 surat lamaran pekerjaan. Nah bayangkan, coba kamu surat lamaran pekerjaan cuma 2, sedangkan orang dunia 180. Kira-kira yang diterima yang mana? Yang 2 surat lamaran pekerjaan atau yang 180? Nah, kamu bisa bayangkan, seandainya kamu juga rajin seperti mereka, mengirim 180 surat lamaran pekerjaan, tiap hari at least 2, plus didoain, pasti salah satunya akan tembus. Orang rajin pasti diberkati. Orang malas jadi benalu, jadi parasit, jadi beban. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika pasal ke-3 ayat 10, orang yang malas lebih baik jangan makan. Artinya Paulus berkata begini, orang malas lebih baik jangan hidup. Karena hidupnya jadi benalu, hidupnya jadi beban buat keluarganya, jadi beban buat orang lain. Jadi itu sebabnya kalau hidupmu mau berdiri di atas kaki kita sendiri, gak selalu disuplai sama orang, gak selalu harus jadi beban atau bikin orang lain jadi sapi perah. Yang kita perlu lakukan adalah rajinlah kerja, rajinlah berpikir. Hari-hari ini banyak teman-teman saya yang dimana mereka usahanya gak jalan, mereka akhirnya putar otak mereka. Dan kemudian mereka rubah bisnis yang lain, yang memang lagi dimana bagus demandnya, akhirnya jalan. Karena orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, orang yang bekerja keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan 2, Anda mau hidup keras atau berkat keras. Jadilah orang yang rajin bekerja, rajin berpikir, rajin berdoa, maka berkat tak terduga-duga selalu mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengalami financial upgrade, peningkatan dalam keuangan, yaitu mampu merencanakan investasi, bukan sekedar kesenangan sesaat. Amsal pasal 30 ayat 24, ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Investasi bicara soal pengelolaan kelebihan dana. Dana lebih, dia coba kelola, dia coba atur, dia coba manage. Di sini Raja Salomo bukanlah seorang raja yang nganggur sampai dia memperhatikan semut-semut kecil. Ternyata semut adalah bangsa yang tidak kuat, tapi menyediakan makanan di musim panas. Binatang terkecil tapi bijaksana. Semut ini bukan cuma rajin kerja, tapi dia juga rajin investasi. Bayangkan, badan semut aja kecil, kepalanya lagi kecil, apalagi otaknya. Ada yang pernah belah otak semut? Tapi semut yang kecil aja bisa berpikir melenting ke depan. Dia bisa membedakan mana yang perlu dimakan hari ini dan mana yang perlu disimpan untuk masa depannya. Karena dia mengerti dunia ini gak selalu berkelimpahan. Dunia ini gak selalu musim panas. Musim panas adalah musim subur di negara yang 4 musim. Tapi musim dingin adalah musim paceklik.
di mana semua tidak tumbuh lagi. Semut tahu yang dilakukan dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia rajin menyimpan makanannya di lumbung-lumbungnya. Rajin investasi. Ketika datang musim paceklik, semut rileks, semut santai, semut tidak panik, semut tidak mati karena kelaparan. Semut mati bukan karena kelaparan, semut mati seringkali diinjak sama kaki kita. Satu gambaran di mana Tuhan sedang mengajar pada kita untuk belajar dari semut, bahwa dunia ini gak selalu ada di atas. Kadang-kadang ada masa ada di bawah. Yang kita perlu lakukan adalah Yesus mengajarkan, pisahkan mana roti dan mana benih. Roti ada sesuatu yang kita makan, kenyang hari ini, dapat tenaga untuk bekerja. Tapi benih adalah sesuatu yang kita tanam untuk masa depan kita. Jadi ketika kita pintar bijaksana mengelola, dapat income, yang kita lakukan, kita bisa nikmati roti kita mungkin 60%. 10% dikembalikan kepada bagian Tuhan. 10% lagi kita bisa berkati keluarga dan orang lain. 20% kita bisa investasikan. Maka ketika datang musim krisis, kita tenang. Karena dunia ini selalu berputar. Kita gak selalu ada di atas. Suatu kali kita ada momen di bawah. Dan ketika kita punya investasi, datang masa paceklik atau musim krisis, seperti Yusuf. Masa 7 tahun kelimpahan, dia bukan cuma kenyang, tapi menyimpan semua persediaan bahan makanan di gudangnya. Seketika datang musim krisis, dia tenang. Dan yang menarik, ketika musim krisis datang, kalau kita punya investasi, selain kita tenang, yang pertama keuntungan kita rileks, gak sampai panik, gak sampai jantungan, gak sampai ketakutan. Yang kedua keuntungannya, begitu banyak orang akan datang sama kita, menjual aset mereka dengan harga yang murah meriah. Karena sebuah barang di musim kelimpahan harganya tinggi, tapi sebuah barang di musim krisis harganya murah meriah. Seperti sekarang, harga mobil, harga rumah, harga aset, harga barang banting-banting. Nah ketika orang tersebut jual, kemudian kita beli, orang tersebut bisa makan dari aset yang mereka jual sama kita. Seandainya musim paceklik ini berkepanjangan, dia datang lagi dan berkata, aku udah gak punya lagi aset, semua sudah jadi milik buru, tolong bantu saya untuk saya bisa makan. Dan kemudian kita bantu dia karena kita masih punya persediaan bahan makanan. Kita tolong dia dan kita bisa pimpin orang itu kepada kebenaran. Dan berikutnya yang menarik, begitu datang musim kelimpahan berikutnya lagi, maka harga barang-barang yang Anda beli dengan murah meriah di musim paceklik, di musim krisis, naik berlipat kali ganda. Jadi ada 4 keuntungan kalau kita tuh invest di musim kelimpahan yang pertama. Ketika datang musim paceklik, musim krisis, kita tenang dan rileks, tidak panik. Keluarga kita tetap sejahtera. Yang kedua, kita bisa beli aset dengan harga yang murah meriah di musim krisis. Yang ketiga, kita bisa bantu banyak orang dan menuntun orang tersebut pada kebenaran. Dan yang keempat, begitu datang musim kelimpahan kembali, harga barang, aset-aset yang kita beli dengan harga murah meriah naik berlipat kali ganda. Usia 30-60 tahun adalah usia kita menabung. Usia kita mengumpulkan, karena usia 30-60 tahun adalah usia produktif, di mana orang masih sehat, income-nya bagus, dan gak keluar masuk rumah sakit. Tapi begitu usia 60 sampai usia 90 tahun adalah usia kita mengambil. Usia kita gak lagi produktif. Istilahnya udah pensiun, banyak keluar masuk rumah sakit. Jadi akibatnya kita harus banyak keluarin uang. Nah, apa yang terjadi kalau kita usia 30 sampai 60 tahun, kita tuh punya aset di mana-mana. Kita punya investasi atau kita punya simpenan, maka kita rileks, kita tenang. Kita akan selalu diterima dimanapun, baik itu di teman, di komunitas, ataupun di keluarga. Namun apa yang terjadi kalau di usia 30-60 tahun kita gak punya investasi, kita gak punya aset, kita gak punya simpenan, maka hidup kita akan jadi benalu, jadi parasit buat keluarga, buat teman, buat saudara-saudara dan sebagainya. Gak diinginkan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ada dua tugas Tuhan. Tugas Tuhan yang pertama yaitu mencurahkan hujan. Sebab benih kalau tidak ada hujan, dia tidak bisa tumbuh. Tugas Tuhan yang kedua yaitu menjaga ladang, menjaga aset, supaya benih tersebut jangan rusak atau dicuri. Tapi tugas kita juga dua, peran kita dua. Yang pertama, peran kita adalah mengembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Yang kedua, peran kita adalah setelah memberi apa yang jadi bagian Tuhan, perpuluhan, yang kedua kita menanam benih. Sehingga ketika Tuhan genapi janjinya, curahkan hujan, jaga aset, maka benih tersebut tumbuh, benih tersebut terjaga. Apa yang terjadi kalau kita sebagai anak Tuhan cuma rajin memberi perpuluhan, tapi nggak tanam benih? Nah, ini kebanyakan orang bisa lakukan, alami. Cuman rajin memberi perpuluhan, tapi nggak nanam benih. Maka hujan turun, Tuhan tetap genapi janjinya. Hujan turun, aset dijaga, tapi karena nggak ada benih, cuman jadi tanah becek. Sia-sia. Ketahuilah, sadarilah, satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam akan melahirkan ratusan benih. Ratusan benih yang kita tanam akan menghasilkan ribuan benih. Tapi ribuan benih yang kita tanam akan menghasilkan hutan belantara. Kita ini gak selalu sehat, kita gak selalu ada di atas. Penting untuk kita membuka sumur-sumur baru dengan investasi. Kalau kita cuma mengandalkan kerjaan saja tidak cukup. Seandainya mampet sumur kita, paling tidak masih ada beberapa sumur lainnya yang bisa menghasilkan air, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi saya encourage buat kita semua untuk kita bisa bukan cuma rajin bekerja, tapi rajin investasi. Bisa tanya sama Tuhan, apa yang harus dikerjakan dalam investasi? Pastikan yang kita investasikan ada sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita udah pelajari, sesuatu yang kita udah diskusikan dengan teman-teman dan yang lainnya. Saya percaya, maka hari-hari ke depan kita nggak usah panik dengan krisis, dengan bencana, karena kita nggak pernah tahu bahwa COVID ini kapan berakhir. Seandainya berakhir, nanti mungkin ada COVID lainnya berikutnya. Tapi paling tidak kalau kita udah rajin kerja, rajin investasi, ini jaminan untuk keamanan finansial bagi hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menginspirasi untuk kami jadi orang-orang yang rajin. Bantu supaya kami bisa berpikir keras, berdoa keras, dan bekerja keras untuk menghasilkan berkat yang keras. Jauhkan daripada kami niat yang malas berpikir, malas bekerja, dan malas berdoa. Dan yang kedua, kami belajar untuk kami bisa mengalami financial upgrade. Kami mau rajin untuk investasi juga. Berikan pada kami mata yang jeli untuk kami bisa invest pada tempat-tempat yang tepat. Dan bantu kami untuk kami bisa melunasi semua cicilan-cicilan kami. Dan kami boleh punya pekerjaan yang diberkati Tuhan dan bahkan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Dengan demikian kami mengalami terobosan dalam keuangan, kami boleh mengalami peningkatan juga dalam keuangan. Kami boleh berdiri di atas kaki kami sendiri, dan kami juga boleh jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, haleluya, amin.
Jemaat Tuhan GKI Sudirman, terima kasih karena kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menulis di kolom komentar YouTube GKI Sudirman. Dan nanti para pendoa, diaken dan gembala akan mendoakan jemaat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami tatan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Bapa. Allah selalu kami sapa, kami panggil dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang sempurna atas kami. Engkau menjaga kami sebulan penuh Tuhan Yesus, sehingga kami akan mengakhiri bulan September Bapa. Bapa terima kasih, Engkau Allah kami yang dahsyat, Tuhan kami yang perkasa, Allah yang kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Engkau bertahta, berkuasa atas alam semesta ini. Yesus namanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Jojo yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami, dan firman memampukan kami Tuhan Yesus untuk kami melangkah dalam dunia yang fana ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu, dan firman-Mu itu akan bergerak dalam hidup kami dan menghidupi kami Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaan Pak Jojo, pelayanan Pak Jojo, rumah tangganya, istri dan anaknya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat gembala kami, Bu Seli, Pak Ian, anak-anak, maupun mantu dan cucu. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati berlipat kali ganda apa saja yang mereka buat, Engkau buat berhasil. Yang percaya berkat-berkat yang sama yang Tuhan atas Abraham, Ishak dan Yakub jadi atas keluarga gembala kami Tuhan Yesus. Kesehatannya diberkati, rumah tangganya diberkati, anak cucunya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat wakil gembala kami Pak Odi dengan anak-anak. Engkau memberkati pelayanannya, rumah tangganya maupun kesehatannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pelihara mereka, gembala-gembala kami dengan baik. Tutup bungkus mereka Bapa dan kuasa darah Yesus. Bersatukan mereka dalam tubuh kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Kami juga mau berdoa buat para teman-teman diaken maupun pelayan yang sudah mengambil bagian dalam live streaming ibadah online ini Bapak. Gereja Kemuliaan Sion Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau menyertai mereka, keluarga-keluarganya Engkau sertai. Apa saja yang mereka buat Tuhan buat berhasil. Bapak, terima kasih Tuhan, karena kami tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara kami semua dengan baik Tuhan Yesus, hingga tidak kurang suatu apapun dari tubuh jasmani pelayan-pelayan kami ini Bapak, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, yang percaya bahwa persembahan datang daripada-Mu. Kami kembalikan apa yang ada dalam hidup kami, apa yang ada yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai untuk hormat kemuliaan Bapa, supaya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan persembahan yang kami berikan hidup ini, biar menjadi dupa yang wangi, menjadi persembahan kami yang
menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang di garis depan sana yang berjuang untuk melawan COVID-19, dokter, para medis maupun perawat. Tuhan Yesus, Tuhan datang, Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, biarlah ada ketenangan, biarlah mereka menjalankan pekerjaan ini dengan sukacita, damai sejahtera-Mu. Dan Tuhan bekali mereka, mampukan mereka dengan tubuh jasmani yang selalu baru Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat jemaat kami Tuhan Yesus, jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah live streaming ini Bapa, yang sakit Tuhan datang, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan mereka, tubuh jasmani mereka. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang berbeban berat, jemaat yang dalam tekanan. Tuhan datang, Tuhan berikan solusi, Tuhan angkat segala permasalahan mereka Tuhan Yesus. Tuhan ubah permasalahan mereka menjadi sukacita Tuhan Yesus. Dan mereka boleh kembali lagi berkumpul, memuji dan menyembah di minggu-minggu depan di live streaming ini. Terima kasih jemaat-jemaat kami yang Engkau memberkati, Engkau jaga, Engkau pelihara dengan baik Tuhan Yesus. Gereja Konvension Engkau memberkati Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Engkau mempererat negara kami dengan kasih sukacita-Mu Tuhan Yesus. Ada damai di dalam bangsa negara ini. Ada satu kekuatan yang besar yang mengikat bangsa negara kami itu karena Kristus Yesus yang berdiri tengah-tengah di atas negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja-gereja yang dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati pelayanan gereja-gereja kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat presiden kami Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden Tuhan Yesus. Tuhan kasih kesatuan hati untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bapak, terima kasih untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Negara-negara lain boleh melihat bahwa ada kesatuan hati dalam negara kami. Presiden kami yang dahsyat, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat TNI dan Polri Tuhan Yesus untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapak pakai mereka pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan tertinggi di dalam militer Tuhan Yesus. Tuhan roh ketakutan, roh takut akan Engkau ada mereka yang mereka menjalankan roda keamanan dan kedaulatan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya turun menyertai saudara sekalian, keluarga kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak